Sakinah warahmah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Agak dekat, agak banter ya. Iya, Pak. Yang online biar dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, masalah ini sangat klasik. Permasalahan ini akan terus ada dan ada terus. Permasalahan yang dikaji ini, Pak. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT. Saya diberikan suami ini yang memiliki karakter. Kurang banter pokoknya. Ya, bersyukur mempunyai suami yang seperti ini, yang mempunyai karakterku anfusakum wa andikum naro. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya juga menerapkan. Alhamdulillah, menerapkan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Nah, ini permasalahannya sih juga timbul permasalahan, Pak, untuk menyatukan pola pikir agar ketika terjadi permasalahan itu untuk menyatukan pola pikir agar bisa seimbang. Yang saya pikirkan dengan suami itu kadang-kala kita memiliki rasa gengsi untuk menyampaikan yang lebih dulu yang mana kan gitu. Lah itu adakah cara hukum-hukum tertentu, cara-cara kita untuk memulai dari kita untuk menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah dengan suami kita? Adakah cara-cara yang solusi yang terbaik bagi kita? Terima kasih. Secara hukum syar'i ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran ilmunya Ustaz sudah ada manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Dalam hal ini kami membaca situasi akhir-akhir ini banyak perceraian yang menggugat dari pihak perempuan. Mungkin dari salah paham, tidak sependapat, cemburuan, ya, dan masing-masing melakukan egonya, ono sing gelem ngalah. Ya, ini contoh saja. Ya, ekonomi itu alhamdulillah sudah wis duwe omah, wis mau haji, wis di kendaraan, menuntut supaya dibelikan mobil. Padahal suaminya belum mampu, nesu, ya, nesu terus lungone wong tuane dhewe. Kemudian mengajukan cerai sendiri tanpa suami diundang ke pengadilan. Itu pengadilannya bagaimana, hukumnya pernikahan sah apa tidak, mohon penjelasan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil ya Bu ya. Islam agama dalil. Jadi kita tidak boleh keluar dari dalil. Dalil Quran, hadis, kalau enggak nanti istihad lewat isma dan juga kias. Itu semua lengkap ya. Kalau di Quran enggak ada berarti beranalog dengan kias ya, atau dengan isma ya. Oleh karena itu masalah hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga, suami istri terjadi kisro ya, kemudian terjadi benturan-benturan sehingga merusak hubungan rumah tangga itu, anaknya juga kena dampaknya, ini nggak boleh ya. Maka tempuhlah dengan wasawir amri wa idza azamta wa taqal Allah, itu kan dalam Imran. Bermusyawarahlah keduanya ya. Yang inisiasi siapa? Yang hanya suami, karena suami adalah arisalu kaumuna alan nisa, pemimpin dia, pemimpin wanita. Suami ambil sebagai pemimpin tertinggi di rumah tangga itu harus ngambil inisiasi untuk bicara dari hati ke hati. Ngopo tombok, Bu, mah, kue kok jadi besengan terus. Lah kowe kurang nih belanjane kok aku kon keloro-loro golek nafkah piye yang ora kerja. Nah, itu kan mudah, masalah ekonomi saja gitu. Nah, itu ya, jadi harus ada solusinya, musyawarah, mufakat ya. Jadi anak-anak terdidik, oh ketika bapak ibuku itu terjadi seksual itu dari Quran. Bapakku hebat ya, memberikan teladan, musyawarah, mufakat yang baik. Itu mestinya begitu, bukan dengan marah-marah, dengan emosi, dengan berkata-kata yang lisannya bukan falayakul khairat au yasmut,
tapi justru keluar kebun binatang misalnya macam-macam. Ini yang menyakitkan, tidak menyelesaikan masalah, justru memperbesar dan memperkeruh masalah itu. Itu ya Bu, terima kasih. Itu pertanyaan bagus. Kalau khuluk syaratnya istri itu mengajukan ke PA, itu betul ya. Tapi ketika terjadi persidangan di pengadilan agama yang pernah saya pahami dan saya menyaksikan, pengadilan tidak semena-mena, dia juga kena dalil, yaitu harus dimediasi dulu. Pengadilan itu datang memanggil suami istri bersama-sama, ada saksinya pihak laki, saksinya istri, untuk didamaikan, dimediasi. Ya Bu, dimediasi dulu. Enggak langsung sekonyong, dok diputuskan, enggak, itu salah. Salah. Jadi kalau ada pengadilan yang begitu, berarti pengadilan itu pasukan yang arogan, ilegal itu. Tapi saya yakin enggak terjadi seperti itu, karena dasarnya Quran. Hakim yang memimpin sidang itu memanggil dulu 3 kali hadir, dok, mungkin itu Bu ya. Suami nggak dipanggil, mungkin dipanggil pertama nggak datang, kedua nggak datang, ketiga dok dikabulkan gugat cerainya tadi itu. Hati-hati, hati-hati ya. Hadir, harus hadir. Mediasi negara disampaikan di situ oleh hakim yang menguasai, sehingga terjadilah rujuk kembali ya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Iya Bu ya, paham ya? Monggo ya. Gantian yang Bapak. Yeah. Kalau suami sudah tidak bisa lagi memenuhi kewajiban nafkah batin, apakah hak istri? Yang kedua, kalau masa iddah istri meninggal itu berapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan ini kisah nyata nih Pak. Jadi teman saya ini kan digugat cerai oleh istrinya kan, sampai di pengadilan gitu kan. Siapa itu Mas? Rahasia. Sampai di pengadilan agama nih Pak ya. Jadi suaminya ini, teman saya ini nggak mau nyeraikan istrinya. Nggak mau dia nyeraikan istrinya sampai sekarang gitu kan. Nah, jadi istrinya ini tetap minta cerai dengan cara bawa pengacara Pak, sampai sidang berapa kali gitu kan. Nah, jadi keputusan pengadilan agama itu tetap cerai Pak ya. Tapi si suami ini nggak rela gitu, dia nggak mau cerai. Nah, itu gimana hukumnya Pak? Ya. Sekian Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sini hanya mau dengan Pak Nur. Wajib tanya. Wajib Pak. Baru-baru ini saya mendengar. Nanti hari ini yang online ya. Saya mendengar percakapan dua tokoh besar, yaitu seorang tokoh besar dari Indonesia dengan Presiden. Sebentar Pak, ini baru tanya jawab yang terakhir dari Sramijin, nanti setelah itu yang online ya Pak. Sebentar ya sabarnya, yang di Sramijin sudah ya, lanjutkan Pak. Ya, wawancara tokoh besar dari Indonesia dengan Presiden Israel. Dia mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran ada asbabun nuzulnya yang disesuaikan dengan zamannya. Maka pendapatnya dia adalah Al-Quran tempo sekarang harus reinterpretasi, disesuaikan dengan zaman itu, dengan Presiden Israel. Ya, itu ya YouTube-nya bisa dibuka. Israel. Pertanyaannya adalah, ketika dia mengatakan ada sekarang di masyarakat timbul bahwa wamin ayati an-khulaqakum min anfusikum azwajan. Penafsiran azwajan adalah pasangan. Tapi Ibnu Katsir mengatakan itu istri, wanita. Persepsi sekarang adalah diperbolehkannya perkawinan sejenis. Karena azwajan diartikan adalah pasangan, sehingga tidak harus berlainan jenis.
tanggapan Ustaz bagaimana? Karena ini adalah rahmatan alamin, orang yang sejenis pun bisa membentuk keluarga yang bahagia. Satu. Yang kedua, Islam mengajarkan poligami, maka perlu reinterpretasi poliandri. Ada suatu keluarga, suaminya mandul, tidak berfungsi, maka keluarga itu memilih jalan pintas, nikah lagi dengan seorang laki-laki yang berfungsi dan bisa membahagiakan, tapi tidak melalui proses perceraian, dan melahirkan seorang keturunan, beberapa keturunan. Pertanyaannya, reinterpretasi itu sah atau tidak anaknya, dan keluarga dalam hubungan itu zina atau tidak, dan itu kawinnya sah dengan cara berbohong. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi dia mencari laki-laki yang berfungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah siang. Baik, dari tadi Mbah Slamet tadi pernah. Terus suami tidak bisa penuhi nafkah batin. Tahu nggak nafkah batin itu apa maksudnya? Nafkah batin apa? Kasih saya. Nafkah batin itu kan sesuatu yang sangat apa ya? Jima ya jima ini yang online ngomong jima ya. Saya yang nyamak yang online tuh ya. Jadi nafkah batin itu kalau nggak terpenuhi, si istri maksudnya ya? Istri nggak terpenuhi. Haknya apa? Gimana? Haknya apa istri itu loh? Oh, jadi ketika suami sudah tidak bisa melakukan apa ini hak batinnya, mungkin karena apa ya, bisa loyo, stroke macam-macam. Sebetulnya istri ini karena nggak ada poliandri ya, tadi poliandri nggak ada, ya dia harus bisa bersabar untuk mencari surga di bawah suami, karena surganya istri itu ada pada ridho suami ya. Jadi kalau istri melayani suami yang sakit-sakitan dan batinnya nggak terlayani ya, kalau istri bisa bersabar ya, maka itu adalah ladang surga untuk si istri. Itu yang dapat dibayarkan. Hak lain nggak ada ya, dia bisa mandiri, hak lain nggak ada ya Bu, nggak ada hak lain ya. Karena suami begitu, kecuali kalau si suami ini tidak menafkahi batin, padahal dia mampu, punya uang, punya tabungan, punya kerjaan macam-macam, punya usaha, ini dosa ya. Yang dosa adalah suami yang tidak memenuhi hak batinnya tadi, itu kewajiban batin. Maka kembali lagi, mediasi perlu orang yang netral jadi yang mediasi agar menata hak dan kewajiban suami tadi ya, suami dan istri masing-masing ya. Kemudian masa iddah istri wafat, laki-laki bebas langsung nikah, nggak ada urusan. Ya. Katanya makamnya belum kering gitu. itu kan kearifan lokal saja. Langsung kawin Bu. Ya Bu, apa pada pertanyaan itu? Ya itu memang haknya begitu. Gimana? Karena dia nggak ada mengandung, jadi bersih ya. Nah, kayak itu ya. Jadi langsung nikah bisa ya. Neng kok keterlaluan ya. Ya. Kok keterlaluan. Kubur isih basah, isih tahlilan 40 hari kok ya nikah. Ibu Slamet dicatet Ibu Slamet. Ya, Bu Camat, cari Bu Camat. Kemudian yang lain cerai kuluk, pengadilan diputuskan cerai tapi suami nggak rela. Ini suami yang salah, karena dalilnya sudah disampaikan oleh pengadilan agama bahwa kamu diputus cerai.
Kalau dia mau kumpulan sama istri nggak rela, ya gunakanlah rujuk kembali nikah yang ketiga. Berarti dia harus melewati nikah dulu istri itu kepada orang lain, ya. Setelah itu cerai baru bisa nikah lagi. Mau nggak? Ada nggak peristiwa seperti itu? Ada seorang suami yang meminta menyita istrinya kembali setelah 3 kali talak, ya. Kemudian istrinya suruh nikah. Istrinya yang mau saja nikah kalau kontraknya, tapi kontrak itu loh. Modelnya apa? Setahun saja, 6 bulan berapa itu nikah, tapi kok baru cerai, ya. Dikasih uang laki-laki yang tadi itu, ya. Sudah cerai, kemudian kembali kepada suami yang lama, itu boleh. Tapi itu kan rekayasa manusia, ya. Itu haram juga itu, karena caranya nggak benar gitu, ya. Meskipun metodologinya, terminologinya benar, tapi tetap enggak, kurang afdol, ya. Ada masalah yang suami yang baru itu ngapon, aku dibosu ayu, kok cerai, enggak mau cerai itu, terjadi itu, kawan saya sendiri itu terjadi, konsul ke saya gitu, nggak mau dia, tapi nggak perlu saya ungkap di sini. Yang jelas itu mantan kepala daerah, dan yang dikawini ini adalah putri ratu apa? Putri yang ratu daerah itu loh, putri wisata, ratu wisata daerah itu. Dinikahi macam-macam. Terus karena masa-masa saya suruh ngawin sama salah satu pejabat anak buahnya, tapi anak buahnya balik loh, nggak mau nikah, mau ceraikan. Nanti rusak jadinya tataran, kan nggak semua nggak berdasarkan dalil, gitu ya Pak ya. Berarti ya. Kalau seperti temannya Mas ini, laki-lakinya ngeyel, itu termasuk zina atau tidak? Loh, kalau dia terjadi hubungan ya zina berarti, ya. Ya boleh, itu udah pas, ya. Agama udah menerangkan gitu. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa rujuk namanya, ya. Tapi kalau sudah 3, maka dia harus nikah dulu dengan orang lain. Di masa kita biasanya tanpa nikah, ya. Sudah cerai tanpa nikah dulu, dia nikah lagi pada suami yang lama, ya. Itu nggak sah secara hukum agama, nggak sah, nggak boleh, karena melanggar dalil dari Al-Baqarah 233, 234, ya. Kemudian yang kedua Pak Kiai Bukiman tadi itu, 2 tokoh bicara tentang Presiden Israel dan macam-macam, dan reinterpretasi Quran itu sangat-sangat dusta. Quran itu sampai kiamat gak akan berubah. Inna nahnu gitu, wa inna lahu lahafidun. Allah yang menciptakan Quran, kalam Allah, dan Allah menjaga sendiri semua ayatnya. 1 huruf saja hilang, semua tahu. Allah berikan ilham pada Pak Yai Duman, pada Mbah Nur, semua tahu. Apalagi orang yang sudah hafal Quran, paham 1 huruf saja. Ingat kisah Ahok, ya, yang melesetkan itu, ya. Jadi itu Pak. Kemudian yang terakhir, poliandri jelas nggak boleh. Orang itu kan haram, ya, nggak ada. Ya, tapi banyak di Indonesia terjadi poliandri, bahkan di mana itu, Sulawesi, ya, istri punya suami 15. Masuk media sosial, betul Pak? Konten. Betul nggak itu? Konten apa betul nggak tahu, ya. Media sosial betul, ya, jelas haram, nggak boleh. Quran akan dijaga Allah sampai kiamat, ya. Maka kita tetap berpegang teguh pada Quran. Taraktu amraini wan tajul matasau bihima. Kitabullah wa sunnah Rasulullah. Meskipun itu hadis ini dhaif, tapi ini penting untuk kita pahami. Quran dan hadis kita pegang agar kita selamat, tidak sesat dunia akhirat. Demikian kita akhiri. Pertanyaannya Pak, belum tuh Pak, yang pernikahan sejenis. Oh, sejenis. Oh ya, sejenis. Oh ya, sejenis. Ya, itu kan termasuk reinterpretasi Quran tadi itu. Bahkan untuk untuk nikah sejenis. Kita pegang pada dalil Quran, jelas itu haram, ya, haram, nggak boleh. Nanti ayat Ar-Rum 21 lengkapnya terakhir gimana? Dilengkapi ayatnya. Kami ayat dia halakal afiku ayatnya ilham
Terus yang terakhir apa? Buntutnya jelas soleha. Terus yang terakhir inahi, orang-orang yang punya pikiran cerdas, akal cerdas ini digunakan, gitu kan? Gunakan akal sehat kita itu. Kita kawin sejenis apa ya iso toh? Gimana caranya perang sejenis itu? Ini perang sejenis itu sebetulnya apa? Apa itu handphone itu apa namanya? Casing ya. Casingnya sama, ya. Hatinya nggak sama, hatinya dia mencintai laki-laki, tapi casingnya sama. Nah, casing sama terus dia layar adu kebatinan tadi itu. Nah, batinnya gimana? Ya, nggak wajar. Maka Allah mengharapkan lewat Quran ya. Demikian semua sudah jawab, kurang lebihnya puas tidak puas, tapi itulah yang kita sampaikan. Untuk yang di Islami Mesir bisa selesai hari ini, monggo untuk ditutup Pak Wandi, dan saya masih sedikit bincang-bincang dengan yang online ya. Assalamualaikum. Ibu istiqomah yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, dan kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat duduk di satu majelis taman-taman yang surga. Barusan apa yang kita dengarkan dari Ustadz kita Bapak Muhammad Umar Siddiq, kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.